Kita akan menghadapi pesta Yesus naik ke surga, sesudah itu pesta Pentakosta. Dan saya cari dalam konferensi, surat, dan lain-lain dari Santo Vincentius. Kebetulan tidak ada satu konferensi pun tentang Yesus naik ke surga. Ada tentang Pentakosta. Itu pun hanya catatan begitu untuk berkata apa sebab kita harus siapkan untuk menerima Roh Kudus, apa sebab banyak jiwa tidak bisa terima, bagaimana kita bisa siap untuk menerimanya. Saya lihat ya ada sekurang-kurangnya 3 konferensi itu dan hanya judulnya, tidak ada isinya. Maka tentang Yesus naik ke surga pun tidak ada apapun. Dan ini barangkali boleh kita renungkan itu. Karena Teresia dari Avila yang Beryl akan memasukkan Karmel di Prancis, yang Yesus naik ke surga sangat diutamakan. Untuk Teresia dari Avila, Yesus adalah yang membawa kemanusiaan kita ke surga, sesuatu yang sama sekali tidak bisa diharapkan. Dan ini yang saya mulai renungkan tentang Yesus naik ke surga dengan bicara tentang dongeng yang saya dengar di berbagai tempat yang ada dalam kebudayaan Yunani kuno, tetapi saya temu juga di Papua New Guinea dan lain tempat di mana ada dewa atau dewi, biasanya dewa, yang datang dari surga, yang pura-pura menjadi manusia, buat suatu karya yang disuruh oleh yang paling tinggi dari dewa-dewa itu, dan sesudah yang harus diselesaikan, pulang ke surga, selesai. Banyak orang Katolik, saya kira, punya gambaran begitu. Yesus, ya, pura-pura datang, atau anak Allah pura-pura datang menjadi manusia, buat sesuatu yang bagus, sesudah itu pulang, ya, selesailah. Dan justru tidak selesailah. Yang pulang ke surga ialah Yesus sebagai manusia dengan badannya, bukan menjadi kembali semacam dewa yang tidak berbadan, semacam roh, tetapi tetap manusia. Dan ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa kedatangan Allah Putra menjadi manusia diutus oleh Bapanya untuk mendampingi kita, sesuatu yang mengubah secara total semua pandangan tentang siapa manusia. Dan ini dalam Vincentius justru soal penjelmaan atau inkarnasi, seperti untuk Beryl, seperti untuk semua yang dari abad ke-17 itu sangat diutamakan. Hanya bisa jadi mentalitas pada abad ke-17 terlalu pesimistis, terlalu melihat manusia sebagai begitu jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa diselamatkan kalau tidak tahu semua hal-hal dari katekismus, dan kalau tidak mengadakan pengakuan dosa yang menyeluruh, sehingga pandangan pesimistis itu barangkali sedikit menghalang Vincentius untuk benar-benar menikmati
yang Yesus naik ke surga sebagai manusia. Yang naik Yesus ke surga dalam perjanjian baru di pelbagai tempat. Menurut Lukas, Yesus naik ke surga sesudah menampakkan diri kepada murid-muridnya di Yerusalem, dan sesudah itu murid-murid rajin pergi ke Bait Allah untuk memproklamasikan kebangkitan, bukan tinggal di rumah. Menurut Yohanes, Yesus naik ke surga antara penglihatannya kepada Maria Magdalena di dekat kubur dan penglihatannya kepada murid-muridnya. Karena kepada Magdalena dia berkata, "Jangan memegang aku belum naik ke surga." Dan kepada Thomas dia berkata, "Pegang aku." Kalau dalam Matius, Yesus naik ke surga di Galilea, di atas gunung, dan itu tidak sesuatu yang kebetulan. Di atas gunung Yesus memberi khotbahnya tentang kebahagiaan dan khotbah di atas gunung. Di atas gunung Yesus mengubah badannya menjadi penuh cahaya, dan Allah berkata, "Ini anakku, dengarkanlah dia." Di atas gunung juga Yesus naik ke surga, yaitu sesuatu yang mengharah kita untuk pikirkan bahwa selalu pergi di tempat yang kita akan temu dengan dia di atas gunung. Tidak disebut gunung apa, tetapi di Galilea, yaitu di daerah yang justru campur orang kafir dan orang Yahudi, bukan di Yerusalem. Lalu dalam Kisah Para Rasul yang adalah juga karangan dari Lukas, Yesus naik ke surga 40 hari sesudah kebangkitannya. 40 hari berarti masa cukup untuk mempersiapkan diri secara rohani, bukan untuk sebut bahwa itu dihitung 40 hari itu, ini simbolis, ini gambar dari zamannya untuk sungguh-sungguh mau siap menjadi satu dengan Yesus yang naik ke surga sebagai manusia, sebagai yang bawa badannya, bukan naik ke surga sebagai jiwa. Terlalu sering kita pikirkan jiwa kita akan ke surga. Yesus kembali kepada Bapanya, bukan jiwanya, tetapi manusia utuh. Dan itu yang sangat penting untuk kita. Keselamatan kita, persatuan kita dengan Yesus, dan persahabatan dengan Bapa di surga, ini menyangkut seluruh diri kita sebagai manusia utuh. Kita bukan malaikat. Dan ini yang sangat membuat saya senang. Bukan akan meninggalkan tubuh saya, tubuh yang penuh kelemahan, saya menjadi tuli, saya sudah matanya kurang, giginya apalagi. Tetapi saya akan membawa semuanya di surga, seperti Yesus membawa luka-lukanya juga di surga. Hilangkan kerohanian yang sebagai ala karismatik, yang lupa bahwa mereka manusia lemah, yang anggap mereka hebat. Dan ini yang sesuatu yang justru murid-murid dalam Kisah Para Rasul tanya Yesus, "Kapan engkau akan memulihkan kerajaan Allah?"
yang maksud mereka kerajaan Daud politik. Yesus berkata, bukan urusanmu, tetapi sekarang ciptakanlah kerajaan Allah di dunia ini secara konkret dengan pergi sampai ke ujung bumi. Ini yang perlu kita renungkan nanti. Kita lihat bahwa dalam bacaan yang akan kita dengar hari kenaikan Yesus ke surga, kita dengar memang pertama dari Lukas. Dan ini sebabnya kita rayakan itu 40 hari sesudah hari Paskah. Tetapi jangan terlalu menekan segi katakan sejarah, karena dari sejarah gereja, semua punjangga dan semua orang-orang teolog tidak ada yang menekan soal itu. Ini hanya simbol. Tetapi sesudah itu, Mazmur yang akan kita dengar menekankan bahwa Daud atau Raja Yahudi adalah wakil dari Raja Surga Mesias. Suatu Mazmur untuk membuat satu orang menjadi raja. Ini Yesus naik ke surga. Semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Dan sesudah itu kita membaca Efesus, di mana dalam bagian pertama dari Efesus justru nasib dari kita semua yang disebut, di mana dikatakan bahwa kita akan dibawa kepada Allah Bapa seutuhnya dengan dibersihkan, dimurnikan, dijadikan serupa dengan Yesus. Kita bisa dengan demikian menjadi orang yang merasa bahwa kerajaan Allah perlu di dunia ini, bukan perlu tunggu hari kiamat. Tentunya di dunia ini ada sebagian besar yang tidak sadar bahwa adanya kerajaan surga. Tetapi justru waktu Yesus mau naik ke surga, dia suruh muridnya, baik dalam Matius, dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul, suruh untuk mendirikan itu. Aku setelah menerima semua kuasa, maka aku mengutus kamu. Lihat umumkannya, karena Yesus sudah dilantik menjadi Raja Surgawi sebagai manusia, dia boleh mengutus kita, manusia yang lemah, dengan didampingi oleh Roh Kudus. Nanti kita akan renungkan soal Pentakosta. Tetapi inilah kerja kita sebagai gereja, meluaskan kerajaan. Dan ini satu-satunya kutipan yang saya temu tentang hal ini dalam konferensi Santo Vincentius. Dalam satu konferensi dia sebut bahwa dia menyesal karena biasanya dimulai misi-misi pada permulaan Oktober, yaitu waktu musim panen sudah selesai dan petani-petani tidak lagi terlalu sibuk di ladang. Tetapi tahun itu, yaitu tahun 1643, baru dimulai tanggal 21 Oktober dan Vincentius bertanya, apakah Tuhan akan mengampuni saya terlambat mulai misi-misi? Dan dia berkata, misi-misi yang begitu sering dikerjakan oleh
kongregasi-kongregasi lain dia sebut, orang Jesuit yang pergi ke Kanada, yang pergi ke India, yang pergi ke Jepang, yang dia benar-benar merasa bahwa perlu kita sadar bahwa kita diutus, dan ini inti dari hari raya Yesus naik ke surga. Murid-murid lihat ke atas, malaikat berkata, kembali ke tanah, kembali ke bumi, pergi, kamu diutus. Dan ini yang perlu kita justru sadari. Justru dalam konferensi itu, dia berkata bahwa Yesus diberi kekuasaan sebagai Raja, tetapi dia tetap dia yang menjelma menjadi dipertemukan di dalam orang miskin, orang kecil. Bukan di dalam elit orang khusus, tetapi justru di dalam orang yang paling jauh, pergi sampai ke ujung bumi. Dan ini yang dengan begitu, Yesus sebagai putra manusia, sesuai dengan yang ada dalam buku atau kitab Daniel dalam bahasa Yunani, dalam justru Matius, inilah yang disebut Yesus putra manusia yang diberi semua kuasa untuk mengutus kita. Dan hal ini dalam Mazmur justru yang dipakai oleh Petrus dalam khotbahnya sesudah Pentakosta. Kita akan bisa kembali kepada situ. Petrus menyatakan bahwa menurut kata Yoel, bukan hanya untuk orang elit Yesus kirim rohnya, tetapi justru untuk orang sederhana, pelayan-pelayan, gadis-gadis, orang kecil. Terima, lihatlah khotbah Petrus sesudah Pentakosta yang menekankan hal itu. Roh Kudus bukan untuk orang hebat. Tidak perlu kita dibatis kembali dalam Roh Kudus seperti gerakan-gerakan karismatik yang berkata kita sudah dibatis dalam waktu menerima pembaptisan, dan bukan dibatis untuk buat yang aneh-aneh dengan emosi, tetapi untuk berjuang. Bacalah dalam Kompas hari-hari ini, dalam surat kabar dari Jawa Pos, bacalah begitu orang menekankan bahwa dengan corona yang timbul ialah solidaritas. Roh Kudus yang pergi kepada orang yang paling kecil, ini Vincenzian. Kalau corona itu tidak menjadi suatu rahmat untuk kita untuk menemukan itu, kita seperti orang yang sudah naik ke surga, lupa daratan dan hanya jiwa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menurut teks kitab suci, menurut yang menjadi semangat atau spiritualitas Vincenzian, yang juga spiritualitas waktu itu di seluruh orang rohani dari abad ke-17 mengerti bahwa kita diutus. Tidak boleh kita pisahkan ke Paskah dari Yesus naik ke surga. Kalau Kisah Para Rasul buat 40 hari bedanya, teks-teks lain menekankan kedua-duanya.
Dan ini yang sangat penting untuk mengerti misteri itu. Kita diangkat sebagai manusia utuh untuk menjadi yang membawa, didorong oleh Roh Kudus, kabar baik untuk orang kecil.